Jadi jiwa kita bangkit. Diri hal yang ada pada diri beliau itu membangkitkan diri kita. Jadi gini ya, ciri-ciri seorang al-haq al-mutlaq ya. Itu ada dua ciri-ciri. Yang pertama akal. Akal itu apa? Hal yang ada pada diri beliau. Bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena. Bisa menimbulkan rasa berani sekaligus menimbulkan rasa takut. Dan bisa menteramkan kebahagiaan dalam diri kita, melebihi kebahagiaan kita selama ini dalam amal-amal soleh kita. Pertanyaannya, adakah sekarang orang seperti itu? Tidak ada, kecuali Mbah Yai Majid Qaddasallahu. Anaknya Safi tidak ada. Nyawang Safi gergetan malam. Enggak tahu. Safi kemelindi. Betul kan Mbah Yai. Jadi hal yang ada pada diri beliau itu adalah bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena, menimbulkan rasa berani sekaligus menimbulkan rasa takut dan keteraman di dada yang amat sangat, menimbulkan rasa berani akan meninggalkan kebejatan, berani akan berbuat baik, memperbaiki diri, menimbulkan rasa takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan tidak punya rumah di akhirat. Hal yang ada pada, sedangkan kalam yang ada pada diri beliau ada dua. Kalam lahiriah. Kalam lahiriah beliau adalah satu kata di huruf langit. Satu huruf di alam langit. Itu bisa menteramkan jiwa kita, bisa membahagiakan hati kita, dan kebahagiaan yang kita dapatkan melebihi kebahagiaan kita selama ini. Satu huruf langit bila disetarakan dengan bumi, 2 sampai 3 kata dalam satu kalimat. Contoh ya, Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi bilam khatim wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Itu satu kalimat. Itu 3 kata. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid ya jawad, 1 kata. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 2 kata. Bi bilam khatim wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati, 3 kata. Itu ada seorang mengamal, maaf tidak perlu saya sebutkan, itu dia Mbah Yai nyusul sama moco niki tengah jengkulo. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli khatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, terus pundi panjenengan ngraosaken iki? Pengamal itu matur, kula sangat bahagia. Kebahagiaan kula melebihi kebahagiaan kula berhasil dalam ibadah. Lajeng beliau dawuh, kuwi lek tak ganti jasate, ora tak dukung jasate, mati dadak sampean sang bahagian. Demi Allah niku terjadi nih. Saat ini kita urip pengamal itu. Saged ditangketi. Tapi mengke pengen angkat itu kalau kula mawon sinten. Boten nanti sekolah bentar iki, kayaknya ngapunten. Tengeriku. Itu kalam lahiriah. Kata-kata yang beliau berikan. Terus kalam batiniahnya selalu berzikir kepada Allah, zikri. Ahli zikri beliau. Kalam batiniahnya ahli zikri. Selalu zikir kepada Allah Subhanahu dalam rohnya. Maka dari itu, kalau ada seorang yang mengaku-ngaku bisa mengatakan kepada Allah, tapi tidak punya 2 hal itu, dagelan Jepang, tidak lucu. Tipu daya itu, maaf.
dia mau bisa mengatur kemana, dia nggak tahu jalan. Syaratnya seorang mursyid harus bertemu dengan Nabi Khidir dan harus belajar kepada Nabi Khidir dulu. Kalau belum pernah bertemu, apalagi secara lahiriah itu jauh dari hal-hal yang saya katakan tadi, tipu-tipu, ya itu yang dinamakan oleh Raden Ranggawarsita Ageman Putih ajal mau setan iblis itu. Hati-hati dalam hal ini. Karena apa? Garam dan air terlihat sama, tapi kalau kita rasakan tidak sama. Sama-sama putihnya, garam putih, gula putih, tapi kalau kita rasakan jelas berbeda. Maka itu jangan lihat orangnya dari lahirnya. Bahaya zaman ini. Karena apa? Baik para dawuh, monggo kita sareng-sareng berjuang. Udah baik. Itu saya juga pernah mendengar dawuh itu diungkapkan oleh adik saya tercinta ning Hayah. Waktu itu ada acara reuni SMA Kitia Sidoarjo. Adik saya ning Hayah tercinta juga mendawuhkan itu. Dawuh Mbah Yai, monggo sareng-sareng berjuang. Dan dalam perjuangan sih janganlah kita menyakiti orang lain. Jangan-jangan yang kita sakiti kekasih Allah yang disembunyikan. Bagaimana kita itu kalau terjadi pada diri kita? Tidak hayal, kita akan mengalami kesesaran yang tidak ada habisnya. Karena kita sedang menyakiti kasih Allah. Hati-hati dalam hal ini. Hati-hati dalam hal ini. Mbah Yai Jadawu, monggo kita sareng-sareng berjuang. Dan dalam perjuangan ini janganlah kita menyakiti orang, menghukum orang, menjudge orang. Jangan-jangan yang kita sakiti kekasih Allah yang disembunyikan. Bahaya dalam perjuangan itu. Maka itu ada sebuah kata-kata, Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yakullahu syaitoni sayhahu. Barang siapa usul kepada Allah tanpa didampingi seorang guru arif billah kamil, gurunya seton. Setonnya apa? Seton ini sifat iblis. Seton juga bisa berupa manusia, juga berupa jin. Karena apa? Dalam surat An-Nas jelaskan ya, minal jinnati wan nas. Setan terdiri dari jin dan manusia. Kadang kita konconya dewi, panang ngejak kebijatan, itu setan namanya. Kita Mbah Yai, jangan-jangan kita sendiri yang setan berwajah manusia. Hati-hati Mbah ini. Oke, hati-hati sekali. Nah, Mbah Yai dalam hal ini mengajari kita, ya, membimbing kita dalam ilmunya. Apa itu yang saya sebutkan tadi? Ilmunya Mbah Yai itu ada dua perkara, atau ilmu yang diciptakan beliau. Yang pertama sholawat Wakidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjadikan hati. Yang kedua pedoman hidup atau petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Nah di sini ajar Wakidiyah itu tidak diniatkan. Mau kita niat lillah billah birrasul tidak bisa. Tidak bisa. Karena jalan ajar Wakidiyah lakon. Hal yang harus kita lakukan. Mau kita niat lillah, lirasul, lil ghos. Nah itu. Mau kita niat dari perintah Allah, kita niat ibadah. Monggo kita niat dari sunnah Rasulullah, bimbingannya Mbah Yai atau bimbingannya Al-Ghos Al-Mutlaq niku. Manten-manten disadari kanthi dasar Birasul bil Ghos. Satu contoh, jenengan saking pundi daerah lain niat ingsun aku melu mujadah nusana dari perintah Allah, dari sunnah Rasulullah.
derek bimbingane Al-Ghaswatul Zaman. Aku melu acara nisfanah iso niat ini mergo jasane Kanjeng Nabi lan jasane Mbah Yai. Nah itu baru pas. Kalau monggo kita niat lillah billah rasul tidak bisa. Itu salah kaprah dan itu tidak mungkin kita bisa mampu sampai menjadi golongan bertakwa kepada Subhanahu wa taala. Karena apa? Menyadari dalam dasar tidak bisa diniatkan. Itu contoh. Aku bisa ini mergo jasa Rasulullah. Aku niatnya ini gak iso, gak bisa, maaf gak bisa. Kemudian setelah kita mendasari dengan dasar birosubil was, aku mujahadah nek Surabaya niswana tak niatin dari perintah Allah ibadah dari sunnah Rasulullah dari bimar zaman mergo jasane Rasulullah dan jasane Mbah Yai lagi dibilah nih kabeh iki mau sing gawe sing gerane sing ngrasakne Allah itu yang tepat. Karena pengetarapannya yuti dulu, yuti kemudian baru kita niat. Terus sekarang kalau niat dulu, apa yang diniatkan? Yuti. Ya kita ngisi bidan. Dalam mengisi bidan itu kita niatkan lillah, li Rasul, lil Ghaus. Kemudian kita niatkan, ya maaf, kita dasari dengan birosul bil Ghaus dan kita jiwai dengan billah. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, Pak insya Allah roh kita bisa menjadi ma'rifat. Kenapa demikian? Mbah Yai itu menciptakan satu ilmu. Dan ilmu itu bila kita terapkan, maka kita akan menjadi ma'rifat. Dan kalau kita menerapkan setiap hari sampai malaikat Israel menjemput, itu banyak mendapatkan. Kalau kita menerapkan dia penerapan petunjuk ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati terus menerus sampai malaikat Israel menjemput, insya Allah kita husnul khotimah. Dan seperti itu. Tapi dengan syarat harus tepat. Sekarang suatu contoh, kita ingin bikin tahu. Berhubung di daerah Surabaya tahunya jarang, yang banyak tempe, maka tahu itu bisa laku dan kita bisa mendapatkan untung yang banyak. Tempe juga banyak dari delay. Walaupun sama-sama banyak dari kedelai, akan tapi berbeda caranya tetap berbeda. Kita membuat tahu, kemudian tanya kepada bako tempe, apa mungkin bisa menjadi tahu? Nggak mungkin. Kita bertanya kepada pembuat tahu dengan petunjuk-petunjuk yang dia tunjukkan kepada kita. Insya Allah kalau kita melakukan sesuai dengan petunjuk si pembuat tahu, maka kita akan menjadi pembuat tahu, tidak pembuat tempe. Sebaliknya, kalau kita ingin membuat tahu, bertanya kepada pembuat tempe, maka yang jadi tempe, bukan tahu. Begitu yang sama. Amal wakidiyah. Kalau kita bertanya kepada yang tepat dan sesuai dengan bayai, maka kita akan menjadi pengamal wakidiyah yang berwakidiyah. Amin. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita bertanya kepada bakul jamu yang mengaku-ngaku sebagai pahlawan wakidiyah, padahal apa? NATO. Not action to alay, hanya banyak bicara, tidak ada kenyataan. Itu pun kita akan seperti itu di akhirat. Saat malaikat nengkarang bertanya, man rabbuka, sopo Tuhanmu, gak tahu apa-apa. Man nabiuka, sopo nabimu, gak tahu apa-apa. Karena kita tidak sedang bayai, tidak menjadi pengawas bagi dia. Maaf kalau saya agak keras ini, maaf. Sama apa ada keras. Ya sama. Tapi kenyataan seperti itu. Bertanyalah pada orang tepat. Bertanyalah pada ahlinya. Kita belajar qiraah.
kita belajar kiro kepada orang ahli fikih tidak bisa. Tidak bisa. Kita belajar makrifat kepada orang syariat tidak bisa. Harus pas. Dan pada orang tepat. Dan di sini Mbah Yai adalah orang tepat. Mbah Yai itu tidak hanya musilatil qadratil aliyah. Beliau juga wabil hati ila siratil mustaqim. Beliau adalah petunjuk kebenaran dengan ilmu wakidiyahnya, yaitu pedoman wakidiyah, petunjuk penerapan ilmu ketauhidan, juga dengan amalan yang beliau ciptakan. Kalau Syafi'i apa? Syafi'i bukan siapa-siapa. Syafi'i kebetulan ditakdirkan lahir dari duriannya Mbah Yai. Mari kita sama-sama meyakini beliau. Mari kita sama-sama mengikuti apa yang dikehendaki beliau, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan akhirat. Tujuan kita apa hidup? Kebahagiaan akhirat. Di sini sama kita sebagai amalannya, supaya hati kita jernih. Kalau hati kita jernih, insya Allah hal yang baik bisa masuk, tidak terhalang. Mbah itu canggih, supaya hal yang baik itu bisa masuk, maka hati kita dibersihkan dulu dengan amal sawakitiyah. Maka itu perjalanan wakitiyah terjadi dari 3 perkara. Yang pertama tadi sawakitiyah. Kenapa sawakitiyah pertama? Agar hati kita bersih, jernih. Kalau hati kita jernih, maka yang baik itu cepat masuk, hidayah cepat masuk, syafaat cepat masuk, nadhirah cepat masuk. Tapi kalau hati kita kotor, terhalang, maaf, bagaikan apa ya, tahu got apa ya, kalen itu banyak sampahnya, itu air tidak bisa lancar, bahkan bisa membanjiri, keluar lagi. Begitu juga sama, kalau hati kita kotor, maka bimbingan atau syafaat Rasulullah malah sulit. Maka itu beliau menciptakan amalan sawakitiyah untuk menjernihkan hati, supaya bimbingan yang berupa pedoman kehidupan bisa masuk, sehingga terjadilah kesempurnaan interaksi kepada Allah dalam hubungan ibadah, pencapaian di akhirat. Begitu. Terus di samping beliau itu menciptakan sawakitiyah, menciptakan ajaran wakitiyah, mengatur prinsip perjuangannya di depan dulu. Beliau juga mendirikan sebuah organisasi yang disebut Lembaga Hikmah. Organisasi yang disebut Lembaga Hikmah itu apa? PSW, Penyiar Suara Wakitiyah. PSW itu sebenarnya tidak baru, berdiri tahun 86. Tetapi setelah baik kondur secara liar, banyak oknum-oknum daripada tokoh-tokoh Wakitiyah meninggalkannya, mendirikan sendiri-sendiri dengan tujuan kepentingan pribadi, membesarkan dinasti masing-masing, sehingga meninggalkan yang asli. Mengapa mendirikan sendiri? Karena kalau tidak mendirikan sendiri, mereka tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa. Karena di situ sudah diatur oleh Mbah Yai, ada PDPR-nya Mbah Yai. Mereka mendirikan sendiri dengan nama lain, menciptakan PDPR sendiri, di dalam PDPRT disesali, istilah diselipi kepentingan pribadi untuk memperbesar kerajaan masing-masing. Kenapa saya aturakan? Demi untuk kita semuanya, untuk kesempurnaan
dalam artian ibadah kepada SWT. Maka itu dalam hal ini saya pernah dibayai tahun 2021, itu nyata. Beliau enggak aku, itu ya nggak tahu, itu sangat jelas. Namanya gini, zaman kebiyen kuwi wadah gak penting. Mergo siji sing mimpin aku langsung. Nah ini saiki penting. Salah wadah. Akhirnya wong sing mlebu wadah salah kuwi suwi-suwi. Alim soleh ilang soleh tinggal alim tok. Ketularan sing gawe wadah sing karo ke mau. Mula kuwi kanca-kancamu sing pedhot ning warung omong ana. Sing pedhot ning dalan omong ana. Sing gak pedhot aja mbok goleki. Saya bingung. Sing gak pedhot aja mbok goleki. Itu saya belum termasuknya. Nah, saya seperti itu. Di sini saya hanya membahas masalah wadah, tapi tidak membahas masalah sing pedhot aja mbok goleki. Saya sampai sekarang belum tahu artinya. Nah, jadi double seperti itu. Kalau salah wadah, akhirnya kita tidak soleh. Ini terjadi. Dan ada salah satu pengamal, itu dulunya zamannya baik, dia itu baik, sesuai dengan kitab, sesuai dengan baik. Tetapi setelah dia bergabung dengan wadah yang keliru, maka dia di Mekah mengarang suatu donga, maaf, di Mekah dia mengarang suatu doa, dan itu direstui oleh sang pemimpin wadah itu. Dan saya tidak setuju. Sampai di Mekah sama saya geger, taruhan. Bahkan saya gini kan, maaf Kiai, kalau sampai yang keliru, apa sampai ridho tidak bisa masuk di Masjidil Haram Nabawi Al Munawwarah karena Rasulullah tidak mengizinkan dan dia meridhoi. Tapi kalau saya yang keliru, demi Allah saya ridho tidak bisa masuk di Madinah, di Masjid Nabawi Al Munawwarah dalam sholat arba'in 4 waktu. Alhamdulillah, rupanya Allah masih melindungi saya. Saya bisa masuk di Masjidil Haram Nabawi Al Munawwarah sholat arba'in 4 waktu. Tapi kayak bersangkutan tidak bisa. Apa katanya kayak bersangkutan pada waktu ngarang kitab? Oh, waktu dia ngoleh anak muda kaji di mujadah sini. Apa itu? Berarti meremehkan bayai. Dan bayai itu tak berasul, dipercaya Rasulullah. Tidak mungkin seorang biasa mampu mengarang sawah kecil demikian hebatnya kalau tidak mendapat sawah kanjeng Nabi. Kalau tidak mendapat izin bayai, maaf, maksudnya kalau tidak mendapat izin bayai kanjeng Nabi, kalau tidak mendapat kanjeng Nabi, apa mungkin bayai bisa seperti itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena izin kanjeng Nabi, sahabat kanjeng Nabi dan ridho SWT baik bisa menalif ilmu seperti itu. Kemudian apa yang terjadi setelah di Madinah? Saya duduk di sebelah sini, sebelah sini. Istri saya di sebelah sini. Pimpinan organisasi sebelah sini. Dia di sana. Neng Ana, tolong mintakan maaf Bu Safi. Saya bilang nggak iso, bilang itu. Memang akhirnya pada waktu itu saya udah greget. Kalau memang pengen jalan ngapura, langsung aja ribut. Padahal gue ceritaku, gue jadi termasuk masuk misanan, termasuk dulu Mbak Maruf. Harusnya kamu bisa. Pangga, neng Ana, aku soalnya berbu Safi. Anehnya, maaf, sang pemimpin wadah diam saja, tidak berbuat apa-apa. Padahal dia fanatik dengan sang pemimpin. Sang pemimpin juga ada di sampingku satu. Istri saya menjadi saksi berani. Kenapa
saya mengatakan ini hadirin karena saya sayang kepada kalian semua, saya cinta kepada kalian semuanya. Saya ingin kita kelak kalau meyakini Mbah Yai yang saya inginkan, panjenengan sekalian kelak bisa diakar bersama Mbah Yai. Amin. Itu yang saya inginkan, demi Allah. Amin. Saya tidak ingin apa-apa. Saya toh tidak di sini pun nggak masalah, karena saya tahu siapa saya. Saya kesini demi sayang saya pada panjenengan sekalian, karena saya pengamal yang taat kepada Mbah Yai. Maka itu saya beritahu ini. Saya beri penjelasan tentang wakitiyah, tentang salah wakitiyah, ajaran dan sebagainya. Karena saya tahu panjenengan adalah orang-orang yang taat kepada Mbah Yai. Terbukti dengan hujan deras tetap di sini. Mudah-mudahan air hujan nanti menjadi tambah amal-amal kita di akhirat. Mudah-mudahan hujan tadi sebagai ujian. Tidak pakai hutan nanti ya hutan di banyu, hutan ana wong mujahadah di Surabaya, hutan ana wong mujahadah di Gunung Sari. Engko lek wis hutan kowe lapor mbak aku, muga-muga hutan kowe lapor ya Allah, tiang-tiang bener-bener ibadah mboten hutan. Mugi-mugi terjadi seperti itu. Amin. Sehingga sinten mriki dicatat sebagai pengawal kita ya. Amin. Lancar ngerasakan bahagia akhirat yang abadi. Lajeng masalah wadah wau ngoten niku wae. Dados wadah niki mboten enggal. Wadah ingkang dipun taklih Mbah Yai lan PDP Mbah Yai wonten tapak aston Mbah Yai. Insyaallah ki masrine sama pirsa. Insyaallah. Mengke sing Temalang sing pirsa, mengke yen pirsa tenggene ketuane masing ketua PS Malang utawi sinten mengke Surabaya ngeten sekedar ping pirsa kula yakin purun tiang-tiang pengurus PSB niku maring semarap. Masa wadah niku. Terus sakniki pertanyaane awake dhewe. Bagaimana sikap kita dengan orang-orang yang belum tahu bahkan menyesatkan? Itu Mbah Yai, apalagi mereka mengganggu kita. Apa Mbah Yai? Kita harus bersyukur kepada mereka. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan berbicara masalah perjuangan. Ya. Dan syukur itu kita ijabahkan, kita manifestasikan dengan mendoakan mereka. Ya Allah, berikan kesabaran mereka, sehingga mereka bisa seperti saya. Walaupun sama jelek, walaupun sama seperti ini, semoga mereka bisa bersama-sama menjadi pengawal kita yang berlakitiyah. Itu kita doakan. Hadirin yang menghormati, saya sebagai pembina PSB pusat sampai daerah, mohon maaf selama ini adanya gerakan lambat, kurang tidak sesuai informasi itu, tidak bisa cepat karena semata-mata kesalahan saya pribadi. Saya maaf, saya kurang maksimal membina pengurus PSB pusat sampai daerah. Dan adanya di sini tadi terjadi maaf, kesalahan-kesalahan itu semata-mata juga kesalahan saya. Saya kurang maksimal membina teman-teman petugas. Saya maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada instansi terkait yang telah mendukung suksesnya acara pada malam hari ini dengan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatul akhirah. Amin. Kepada panitia pelaksana saya juga minta maaf sekaligus ucapan terima kasih jazakumullahu khairati wa sa'adatul akhirah. Kepada teman-teman semuanya yang datang, yang hadir, saudara-saudara pengawal ketiyah
Saya ucapkan terima kasih. Terima doa jazakumullahu khairan wa sa'atul akhirah. Monggo kita introspeksi diri. Selama ini bagaimana kita? Sudah sesuai dengan baik belum? Mau kita mohon ampun kepada Mbak Yai, mohon ampun kepada Kanjeng Nabi, mohon ampun kepada Allah SWT, agar kita diberi inayah, diberi rahmat, diberi syafaat tarbiyah, diberi nadroh karamah, dengan syarat introspeksi diri, merasa bersalah, merasa berdosa kepada beliau, karena kita selama ini kurang maksimal dalam perjuangan suci ini. Al-Fatihah. Assalatu wassalamu alaika wa alaika ya sayyidi ya Rasulullah ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami'a anbiya wal mursalin. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya sayyidi ya ayyuhallah ila hadrati sayyidina wa murabbina bayyana wa awani wa sayyidi aulai al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ila hadrati Imam Ahmad. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya Nabiullah Sayyidina Khidir alaihi salam ila hadrati Al-Fatihah. Assalamualaikum ya Baba Rahmah ila hadratik ya Baba Rahmah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat dalam mujahadah ini, mari kita niat lillah, kita niat lillah, perintah Allah, ibadah kepada Allah. Kita niat li Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niat lillah, mengikuti bimbingan Allah waktu zaman bayi maju qadarullah. Kemudian kita dirasulkan adanya bisa seperti ini, mampu seperti ini karena jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bilghoskan karena jasa beliau ghadha maraduan. Kemudian kita bilahkan kabeh iki sing gawe, sing ngersakne, sing ngerakne Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa penuh dosa, rasa bersalah. Jangan sampai kita hanya gara-gara kita punya rasa riya tertolak semuanya. Mari kita hilangkan rasa riya, rasa takabur. Kita doi saja kita penuh dosa selama ini. Dalam setiap nafas kita selalu bermaksiat, kita doa jalan. Kita selalu membangun bayai. Kita mohon bimbing dan diri kami. Tapi dalam kehidupan nyata kita selalu membangkang, kita selalu menoleh kepada yang lain. Monggo kita sadari saat ini kesempatan bagi kita untuk mohon ampun kepada Allah Taala, untuk mohon bimbingan bayai, untuk mohon sahabat kepada Kanjeng Nabi, agar kita bisa menjadi pengawal kita berakid dia. Al-Fatihah. Ya Safi al-Khalqi sholatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal ana wa salahu wa ruhahu adrikni wa qad walam tabada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaru takundus sasonyalika. Ya Safi al-Khalqi sholatu wassalam
alaika nura khalqiha bil anam wa salahu wa ruhahu adrikni wa ghadalam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inda ruta kundusas nalika ya sawi al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqiha bil anam wa salahu wa ruhahu adrikni wa ghadalam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kundusa sonalika ya sayyidi ya rasulullah 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 ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ya sayyidi binadirah musilatil hadrati aliyah. Hadir-hadirat kita sering menentang bahaya dengan tidak sadar. Baik dawuh benjang-benjang lek kula pun pecah jenengan pun derek sinten-sinten jenengan derek wakil tiyah mawon kula dados tunggal teng mriku saniki pertanyaane kita manut wakil tiyah napa manut pimpinan-pimpinan ingkang kula maksud ageman putra jejal masyatane belum boten sadar kita sebenarnya menentang bahaya niku sampai ning bahaya dawuh ada saya atau tidak ada saya lebih-lebih tidak ada saya hendaknya saya minta pengawas kita menjadi kesatuan yang utuh. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Akankah kita bersatu atau kita terpecah belah selama ini? Monggo kita yang masih terpecah belah mohon ampun kepada bahayai tanpa kita sadari kita pernah bahayai. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ya sayyidi binadirah musilatil hadrati aliyah ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ya sayyidi binadirah musilatil hadrati aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghas 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 al-fatihah. Hadir-hadirat yang kamu kawula hormati ngemangat namung makatan ingkang saged kula sampaikan panjenengan sepeda malih kula al-fakir ingkang hina boten saged matur kanthi sopan dumateng panjenengan sekalian kula nyuwun ngapunten sedanten karepatan kula awal hingga akhir kula wau lan kula aturaken matur suwun mugi-mugi doa yang fakir niki dirupaan Allah SWT jazakumullahu khairati wa sa'adat wal akhirah akhiru kalam wabillahi hidayah amin rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ghos waktu jamar Tuhan Nabi barakah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.